Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian kita pada pagi hari ini akan bicara tentang tuntunan sholat safar atau tuntunan sholat bepergian. Ada istilah yang disebut dengan sholatus safar, sholat yang dilakukan dalam bepergian. Itu ada dua. Yang pertama disebut sholatul qasri, yang kedua disebut sholatul jam'i. Sholat qasar dan sholat jam'i. Dan bedanya apa itu? Kalau sholatul qasri, sholat qasar, qasar itu artinya meringkas. Maksudnya meringkas sholat yang jumlahnya 4. Syaratnya harus 4 rakaat, harus rubaiyah. Itu dikosor menjadi 2. Sholat yang jumlahnya 4 itu ada 3. Yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat isya. Yang 3 sholat ini, yang mana 3 sholat ini kan sholat rubaiyah. Rubaiyah itu jumlah rakaatnya 4. Itu dikosor menjadi 2, sehingga duhur, asar, isya itu jadi 2. Terus bagaimana kalau maghrib dengan subuh, boleh dikosor atau enggak? Nah, kalau maghrib itu 3 rakaat, sehingga kalau dikosorkan jadi 1 rakaat setengah. Sehingga kalau 1 rakaat setengah itu, yang setengah itu bagaimana pelaksanaannya? Baruku terus salam, atau baruku tasyahud terus salam, nggak ada apa? Sujud. Nah, itu menyalahi aturan asal, karena setiap sholat itu kan ada rakaatnya. Yang disebut rakaat itu ya ada berdirinya, ada bacaan Al-Fatihahnya, ada ruku', ada i'tidal, ada 2 sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau maghrib 3 itu kemudian menjadi 2, menjadi 1,5. Itu yang setengahnya itu kan susah untuk dilakukan. Itu secara rasional, Pak. Tapi di hadisnya dikatakan, di hadis Aisyah itu bisa kita temukan di Bulughul Maram. Aisyah mengatakan awwalu ma furidatis sholatu rakaatain. Salat itu pertama kali difardukan 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar. Salat safar itu ditetapkan. Maksudnya kalau seorang itu safar, salatnya sesuai dengan jumlah rakaat pertama kali sholat itu difardukan. Wa utimmat sholatul hadar. Kalau orang itu mukim atau hadir, dia tidak bepergian, sholatnya disempurnakan dari 2 menjadi 4. Dari 2 menjadi 4. Kalau dia safar, berlaku jumlah rakaat asal itu tetap apa? 2. Tapi kalau dia hadir atau mukim, maka ditambah 2. Asal sholat difardukan kan 2.
Berarti kalau hadir dia menjalankan sholat 4 rakaat. Kalau dia safar, yang menjalankan sholat sesuai dengan jumlah rakaat aslinya, yaitu berapa? 2. Itu riwayat muttafaqun alaih. Tapi kalau riwayat Imam Ahmad atau wazada Ahmad ini di Bulughul Maram ya, Imam Ahmad menambahi illal maghriba, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar. Karena sholat maghrib itu sholat witirnya sholat siang. Nah ini penting Pak Bu. Alasannya kenapa kok maghrib tidak bisa dikosor? Itu karena witrun nahar, sholat witir siang. Sholat witir itu kan ganjil. Jadi maghrib pun kalau dikosor Pak 1,5 itu ganjil atau genap itu? 1,5. Kalau 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil. Nah, maghrib itu 1,5. 1,5 itu bilangan campuran. Nah, sehingga nggak bisa gitu. Nah, kenapa kok maghrib itu disebut witrun nahar? Karena dia waktunya itu kan antara masuknya malam. Kan sholat siang itu kan hanya zuhur dan asar. Maghrib itu kan dilakukan ketika waktu siang sudah hilang gitu, masuk waktu malam. Makanya dia diistilahkan witrun nahar. Sholat witirnya siang. Kemudian bagaimana kalau subuh? Kenapa subuh nggak bisa dikosor? Padahal subuh itu bisa dikosor 1 kan seharusnya. 2 rakaat jadi 1. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Kenapa Pak? Rugi gitu. Dan salat witir 1 rakaat kan boleh saja toh Pak. Witir itu kan aqallul witri, minimal salat witir itu kan 1 rakaat. Nah subuh itu kalau dikosor itu bisa sebenarnya menjadi apa? 1 rakaat. Ya udah. Alasan rasionalnya Pak, mengikuti hadis Aisyah tadi kan, awwalu ma furidatis sholatu apa? Rakaatain. Salat itu pertama kali difardukan 2 rakaat. Kalau salat 2 rakaat ini masih dikosor lagi kan menyalahi aturan asal itu. Jumlah rakaat salat pertama kali 2. Alasan berikutnya ini yang berdasarkan nas ya, di hadis riwayat Imam Ahmad tadi, fa innaha tutawwalu fiha al-qiraah. Karena sholat subuh itu disunahkan bacaannya apa? Panjang. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Ya, sholat fajar itu karena disunahkan kita membaca suratnya panjang, sehingga tidak dianjurkan untuk dikosor. Sehingga kesimpulan kita, sholat qasar itu memendekkan atau mempersingkat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya 4 rakaat. Berarti kalau sholat maghrib tidak bisa karena dia witrun nahar, sholat witirnya siang. Kalau subuh li'annaha tutawwal fiha qiraah, karena dianjurkan untuk memperpanjang bacaan suratnya, itu ya. Yang kedua disebut sholat al-jam'. Jama' itu artinya menggabungkan. Maksudnya apa? Jam'us sholataini, menggabungkan 2 sholat di waktu ihdahuma, di salah satu dari waktu keduanya. Sholat yang bisa dijama' itu yang pertama, itu asroin. Asroin itu sholat duhur dan asar. Yang kedua isya'ain, sholat maghrib dan isya'. Kalau sholat duhur dan asar itu dijama',
Kalau dilakukan di waktu yang pertama disebut jamu takdim. Kalau dilakukan di waktu asarnya itu jamu takhir. Sholat maghrib dan isya juga sama. Kalau dilakukan di waktu maghrib disebut jamu takdim. Kalau dilakukan di waktu isya itu disebut jamu takhir. Dan kalau subuh bisa dijamak enggak? Jamak ta'awur. Jamak apa Pak? Ta'awur. Ta'awur. Bisa dijawab dengan sholat duha. Itu sholat apa? Sholat jamak. Terus sekarang kita coba lihat bagaimana putusan tarjih di salah satu fatwa tarjih. Nah, ini belum dimasuk TJ, kalau nggak salah masih di SM, atau bisa di-download di internet. Di sana dipublish di SM, kalau nggak salah itu tahun 2014. Ketika ditanyakan tentang sholat jamak dan qashar, dinyatakan bahwasanya sholat jamak dan qashar itu belum dibahas secara spesifik di dalam HPT jilid 1. Itu ada atau enggak pembahasan sholat jamak dan qashar? Ada atau enggak Pak? Ada atau enggak? Aku ora maca. Enggak bocor. Salat safar. Sholat safar itu ada, tapi sholat sunnah ya. Tapi sholat safar dalam artian jamak dan qashar itu belum dibahas. Jadi sholat safar ketika sholat sunnah yang kita lakukan ketika apa? Mau bepergian atau pulang dari bepergian. Pembahasan tentang sholat safar secara khusus itu belum ada. DPT jilid 3 ada atau tidak? Juga belum. Sepakat Bu? Nah, kalau di TJ ada, tapi yang ditanyakan putusan, bukan fatwa. Secara khusus belum ada. Tetapi bisa kita lihat di bab Kitabul Hajj, di bab tentang apa? Haji. Meskipun itu bahasanya nggak khusus Pak. Jamaah haji ketika melakukan ibadah haji itu kan disunahkan jamak dan qashar secara khusus. Itu kapan? Nah, ketika wukuf di Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah khutbah Arafah melakukan sholat duhur dan asar jam apa? Jamu takdim. Kemudian setelah wukuf di Arafah, Nabi menuju ke Musdalifah. Ketika di Musdalifah juga melakukan apa? Sholat jamak dan qashar, yaitu antara maghrib dengan isya, tapi dilakukan jamu takhir di waktu isya. Tapi kadang-kadang nanti memunculkan problem. Orang yang mau mabit di Musdalifah itu belum tentu kendaraannya pas gitu. Itu problemnya ya. Nah kalau misalnya dia tersandra di Arafah itu belum bisa bergerak menuju Musdalifah karena menunggu kendaraannya. Ya, kemudian waktu maghrib sudah masuk, dia belum bisa bergerak. Kira-kira boleh nggak jamu takdim? Tidak jamu takhir. Nah itu nanti kalau di fatwa tarjih diperbolehkan, Bu. Karena alasannya apa? Sholat di awal waktu itu lebih utama. Yang kedua, nanti ketika dia terlambat datang di Musdalifah, itu kemungkinan di sana mencari air dan juga tempat sholat. Maksudnya jamaah sudah full membludak, itu menjadi apa? Kesulitan, sehingga diperbolehkan untuk sholat jamu takdim. Itu di manasik haji ya. Turunan manasik haji
di HPT jilid 3. Dan banyak hal-hal yang ditempuh dengan cara taisir. Taisir itu mudah. Wanita yang haid nggak bisa tawaf tuh. Padahal jadwalnya sudah jelas, nggak mungkin ditunggu ya. Itu sudah berarti tawaf saja. Meskipun posisinya haid. Ya, karena syarat tawaf itu kan suci. Yang namanya syarat ketika tidak istita'ah, ketika tidak mampu, ya berarti tidak dilakukan. Jenengan misalnya sholat, syaratnya sholat apa? Menghadap kiblat. Ternyata nggak tahu arah kiblatnya. Yang menghadap kemana saja kan ya. Sholat syaratnya apa? Harus menutup aurat. Ternyata nggak dapat baju yang bisa menutup aurat. Ya berarti sholat dalam keadaan ya tanpa menutup aurat. Nah, sehingga wanita yang haid itu, kalau dia sudah mau pulang ke tanah air jadwalnya tapi belum suci gitu, maksudnya haidnya masih keluar, itu ya tawaf sesuai keadaannya. Banyak sekali Pak, contohnya Muhammadiyah menempuh prinsip taisir kemudian dalam manasik haji. Kita awali ya. Dan di HPT jilid 3 pun pembahasan tentang sholat jamak dan qashar itu belum dibahas secara khusus. Ditemukan di tuntunan manasik haji. Tuntunan manasik haji itu putusan Palembang tahun berapa Bu? Munas Haji ke-28 di Palembang tahun 2014. Kemudian nanti disinggung juga di fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan itu hasil Munas Haji ke-29 tahun 2015 di Jogja atau di Yogyakarta. Itu nanti bisa kita temukan pembahasan tentang sholat jamak dan qashar. Tapi tidak dibabkan secara bab bab khusus itu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba lihat tuntunan sholat qashar yang ada di tuntunan manasik haji hasil Munas Haji ke-28 di Palembang tahun 2014. Di sana dikatakan selama safar Nabi mengqashar sholatnya dengan melaksanakan sholat 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat. Berarti kesimpulannya hukum sholat safar itu wajib atau rukhsah? Wajib atau rukhsah? Rukhsah ya. Rukhsah itu keringanan. Dia azimah atau rukhsah? Azimah itu ibadah sesuai dengan asalnya, itu disebut apa? Azimah. Kalau rukhsah itu ibadah yang dilakukan ada keringannya. Dan sholat safar itu azimah atau rukhsah? Rukhsah secara umum kan dipahami semacam itu. Kalau rukhsah lebih baik dilakukan atau tidak? Rukhsah itu kan boleh diambil, boleh tidak. Artinya kalau tidak dilakukan berarti safar ya sholatnya genap, normal gitu. Lebih baik mana? Lebih baik diambil. Tapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita lihat di hadis yang menjelaskan tentang safarnya Nabi itu setiap safar itu pasti mengqashar. Sehingga beberapa ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani berkesimpulan sholat qashar itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Ya karena setiap Nabi bepergian itu mengqashar. Kalau di tadi tidak disebutkan wajib atau rukhsah ya, tapi disebutkan hadis Ibnu Umar ya.
Kata Ibnu Umar, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu bis safar ala rakaatain. Saya pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu dalam sholat safarnya enggak lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakar, wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini riwayat Imam Bukhari. Di riwayat Imam Muslim, An Hafiz ibn Asim. Hafiz ibn Asim itu tahu Pak Bu? Ini penting ya? Tak kenal. Enggak, ini perawi mushaf kita, bacaan Al-Quran kita itu riwayatnya siapa? An Hafiz An Asim. Al-Quran yang kita baca juga. Al-Quran kan memiliki banyak apa? Qiraah. Yang terkenal qiraah sab'ah. Tapi yang kita baca secara umum itu disebut riwayat Hafiz An Asim. Dan Hafiz An Asim ini juga perawi hadis yang bicara tentang apa? Salat safar. Anna Umar, bahasanya Ibnu Umar berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala raka'ataini. Tapi di riwayat Imam Muslim ini hanya ditambah hatta qabadahullah, sampai Allah memanggilnya. Maksudnya Abdullah ibn Umar itu selalu menemani bepergiannya Rasulullah, dan sholatnya Rasulullah apa? Nggak lebih dari 2 rakaat sampai beliau apa? Meninggal. Dan dari beberapa hadis ini Pak dipahami bahwasanya salat safar itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i ya, sebagaimana umumnya di Indonesia, hukumnya apa? Hukumnya rukhsah. Tapi antara itmam dengan qasar itu lebih baik mana? Lebih baik enggak menyempurnakan. Tapi itu khilaf ya di kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kan ayatnya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum apa? Junahun an taksuru minas shalah. Falaysa 'alaikum junahun menunjukkan tidak mengapa. Itu menunjukkan apa Pak? Boleh, maksudnya tidak wajib, hanya sekedar kesunahan saja. Tidak sampai apa? Wajib. Tapi kalau hadis Abdullah ibn Umar, kalau Nabi saja dia bepergian itu qasar, ya berarti dihukumi apa? Wajib. Kemudian diperkuat sunnahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Selalu apa Pak? Mengqasar juga. Tapi kalau di tadi yang nggak disebutkan hukumnya secara apa? Spesifik. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan, jarak seseorang boleh qasar itu jaraknya berapa Pak? Berapa Bu? Melaku sak pegele. Melaku sak pegele. Berapa? 80 atau 85? Nah, itu pandangan mazhab Syafi'i ya. Qasar itu baru boleh dilakukan itu kalau perjalanannya itu 4 barit. 4 barit itu sama dengan 16 farsah. Sama dengan berapa? 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 85 kilometer. Itu dalam pandangan apa mazhab Syafi'i. Didasarkan pada hadis Abdullah ibn Abbas Pak, disebutkan di Bulughul Maramnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsurus sholata fi aqalli min arba'ati burudin. Janganlah engkau mengqasar salat kurang dari 4 barit. 4 barit tadi sama dengan berapa? 16 farsah. Min Makkah ila Usman, dari Makkah sampai Usman. Tapi hadisnya ini rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Sanadnya apa? Lemah. Was sahih annahu mauquf.
yang betul hadisnya mauquf. Mauquf itu hanya pandangan Abdullah ibn Abbas. Mauquf itu hadis yang berhenti pada sahabat, tidak marfu gitu. Jadi kesimpulan mazhab Syafi'i yang mengatakan apa? Kalau sholat qashar itu baru boleh dilakukan ketika menempuh perjalanan 16 farsah atau 4 barid sama dengan berapa? 85 kilo. Itu hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan apa? Mauquf, berarti berhenti pada Abdullah ibn Abbas. Yang semacam itu boleh dijadikan hujah atau enggak? Ya tidak bisa. Sebagian ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, itu baru bisa boleh dikosor ketika melakukan perjalanan selama 3 hari. 3 hari itu kalau 16 farsah tadi 2 hari Pak itu ngitungnya. Mazhab Hanafi itu lebih jauh lagi perjalanannya apa? 3 hari. 3 hari itu kira-kira 86 kilometer. Sebagian ulama mengatakan perjalanan sehari semalam. Yang mengatakan jarak tempuhnya itu sehari semalam, 2 hari semalam, 3 hari semalam, itu hadisnya nggak khusus. Hadisnya itu bicara tentang wanita itu nggak boleh bepergian lebih dari sehari semalam, di riwayat yang lain 2 hari 2 malam, di riwayat yang lain 3 hari 3 malam tanpa mahram. Illa ma'a mahram, kecuali bersama apa? Mahramnya. Yang menjadi pertanyaan gitu. Hadis ini bicara tentang safar untuk wanita yang nggak boleh bepergian, atau bicara safar untuk sholat? Larangan bepergian wanita kecuali dengan mahram. Tapi sama ulama karena ingin ini Pak, memahami yang disebut safar itu jaraknya maksimal berapa? Dibawa ke sholat apa? Sholat qashar. Sehingga tidak ada hadis yang khusus, kecuali hadis yang disebutkan oleh atau yang disebutkan di dalam HPT Pak. Hadis Yahya ibn Yazid al-Hunai. Sa'altu Anas bin Malik, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik an qasri shalah, tentang qasar salat. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyal aw thalathati farasih shalla rak'atain. Rasulullah itu kalau bepergian jarak perjalanannya 3 mil atau 3 farsah itu sholat 2 rakaat. 3 farsah saja Pak. Kalau mazhab Syafi'i berapa? 16 farsah. Dan 3 farsah itu berapa kira-kira? Ada yang mengatakan kira-kira ya ada kurang lebih 16 kilo. Kalau sini kota berapa kilo? 12 Pak? Kurang berarti. Kalau sini Babat gitu. Maksudnya kota atau Babat? 24 kelebihan Pak. 30. Kadang. Tapi menurut logika jenengan harus pantas itu. Enggak dari kota ke Babat itu loh di kosor itu. Sedih ya. Tapi perjalanannya juga beda Pak. Kita sekarang pakai motor, pakai bis, lebih cepat. Kalau dulu Rasulullah pakai keledai atau himar. Himar, unta dan juga keledai. Kalau kita sekarang tadi kan motor atau bis, itu kira-kira 1/10. Berarti kalau 3 farsah ya kurang
kurang Jawa ya. Itu logika jelek. Tapi hadisnya ini sahih, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim itu. Hanya 3 apa? Farsak. Hadis ini yang dikuatkan oleh Imam Syaukani di kitabnya Ad-Daruri Al-Mudhiyah. Meskipun dia juga berpandangan sebagaimana madzhab apa? Zahiri, kalau ukuran safar itu dikembalikan pada uruf itu apa? Adat. Tidak ada batasan tertentu karena hadisnya tidak ada yang bicara secara khusus. Ada dan yang lainnya dhaif ya. Yang sahih itu Anas ibn Malik tadi hanya cuma 3 farsa. Ini riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, kata Imam Syaukani, hadis ini kan hanya memberikan berita. Bisa jadi Rasulullah kurang dari 3 farsa juga mengosor, bisa jadi juga lebih, apalagi malah kurang dari 3 farsa, malah kurang dari 16 kilo. Mungkin sini Bojonegoro sudah bisa apa? Dikosor, tapi nggak pakai sepeda motor atau orang tua. Kalau melaku boleh pak ya. Kenapa? Kalau ditempuh jalan itu sekitar 3 jam setengah. 3 jam setengah ya. Kalau jalan, kalau pakai sepeda motor 25 ya, 25-30an itu. Nah sekarang kalau berpegang pada di fatwa tarjih berpegang gitu, kepada uruf atau adat gitu. Maksudnya orang yang layak untuk disebut musafir itu dikembalikan kepada apa? Adat atau tradisi. Kalau jenengan dari Balen ke Bojonegoro itu sudah pantas disebut musafir atau belum Pak? Atau belum? Itu masih bulan. Zamannya sekarang. Kalau ke Lamongan Pak, masih pantas atau belum? Lamongan juga belum. Dan kira-kira pantasnya Sidoarjo Mojokerto pantas dulu. Tapi kira-kira patokannya yang pantas atau tidak itu apa? Nggak ada itu loh maksudnya kembali nggak? Waktu dan melanda. Kembali kepada uruf orang ini sudah disebut musafir atau enggak, biasanya apa Pak? Ditandai dengan apa? Yang pertama dia bawa bekal. Kalau jenengan ke Bojonegoro bawa koper gitu, kayak mau pindahan gitu, boyongan, itu mungkin disebut musafir. Bawa baju, bawa alat mandi, bawa salin. Tapi salinnya dilihat dulu Pak, salin mergawi kan cuma 1 baju. Maksudnya ya bukan sekedar cuma salin saja, kita kemah bawa salin Pak. Juga bawa pasar Pak ya. Nah itu patokannya itu, kalau dia bawa perbekalan itu disebut musafir. Yang kedua secara uruf tanyakan misalnya tadi ke Bojonegoro, orang Bojonegoro sana bilang jenengan sudah disebut musafir atau belum? Ya ukurannya gitu saja. Itu disebut apa? Dikembalikan pada uruf atau kebiasaan. Terus sekarang orang yang boleh mengkosor, kira-kira ada batasan waktunya atau enggak? Dulu ada ulama Muhammadiyah namanya Profesor Hasbi As-Siddiqi. Beliau sangat produktif, itu termasuk ulama Muhammadiyah. Pernah ditantang debat Hasan oleh Ustaz Hasan Persis, tapi nggak jadi debat. Ia kan orang Aceh Pak, jadi dosen
IAIN Sunan Kalijogo. Sekarang jadi UIN Sukar Sunan Kalijogo. Dia di perumahan dosen itu niatnya bukan mungkin. Dia kan kerja orang Aceh di Jogja, tidak pernah niat mungkin. Jadi selama ia ngajar di Jogja itu ya di Jawa dan di Poso itu bertahun-tahun. Setuju Pak? Tapi problemnya sama tetangganya itu sudah tidak dibilang orang Aceh gitu. Jadi tahun-tahunan di situ kan berarti sudah dianggap apa Pak? Mungkin sudah ganti koper juga. Nah itu gimana itu? Kalau kita lihat di hadisnya Pak ya, di hadisnya ya, hadis yang dikutip oleh Tarjih, hadis Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran fa aqama tis'a asyrata yusalli raq'ataini. Rasulullah itu pernah safar dan menetap 19 hari. Ia sholatnya 2 rakaat. Berarti apa? Dikosor. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ngasih penafsiran, Pak. Ibnu Abbas itu kan cerdasnya apa, Pak? Dia bisa menafsirkan. Makanya dijuluki apa? Turjumanul Quran. Orang yang ahli dalam menafsirkan Quran. Dan Ibnu Abbas itu satu-satunya sahabat yang disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu ulamanya umat. Jadi sahabat yang sering melakukan penafsiran itu siapa? Ibnu Abbas. Ini penafsirannya Ibnu Abbas. Wa nahnu idza safarna fa aqamna tis'a asyrata sholaina raq'ataini. Kalau kita apabila kita bepergian kemudian menetap di tempat bepergian itu 19 hari kita sholat 2 rakaat. Wa idza aqamna aktsara min dzalika sholaina arba'an. Kalau kita tinggal lebih dari 4 hari itu wa idza aqamna aktsara min dzalika, apabila kita apa? Tinggal lebih dari 19 hari sholaina arba'an, kita sholat 4 rakaat. Berarti batas maksimalnya berapa? 19 hari. Tapi orang bepergian lagi Pak, itu memunculkan pertanyaan. Ini kalau dia niat mukim gitu. Contohnya ya, jenengan kerja di Surabaya. Kan kerja kan cari kos juga Pak kan gitu. Niatnya kan menetap gitu. Ketika jenengan menetap di sana, itu apakah 19 hari Pak? Dapat kos itu? Biasanya cari kos berapa hari Pak? 2 minggu pulang. Enggak, maksudnya cari kos itu loh. Sehari, 2 hari, 3 hari dapat kan gitu. Setelah itu kan sudah di kos. Apakah kosor sampai 19 hari? Atau orang yang riwariwi itu belum punya niat untuk menetap gitu. Nah, jenengan bekerja tapi nggak punya niat menetap yang di apa Pak? Di proyek ini Pak? Tidur di atas bangunan kayak gitu. Ya atau di mas gitu. Itu boleh atau enggak? Lebih dari 19 hari Pak? Lebih loh. Enggak, maksudnya masih boleh mengkosor atau enggak gitu. Oleh timbang gak salah. Kalau di Tarjih itu belum diperinci Pak. Sehingga 19 hari ini tadi batas
maksimal. Tapi orang musafir itu ada model dua, Pak. Dia punya niat iqamah, niat untuk menetap. Kayak jenengan kerja di Surabaya, cari kos itu kan niat menetap, kan? Yang kedua tarodud itu bahasa kita riwariwi gitu. Nggak ada niat menetap kayak yang di mes tadi. Nah, di tarjih tidak dibedakan. Seolah-olah kesimpulan tarjih mengindikasikan ya maksimal 19. Tapi kalau untuk yang jenengan ngekos 19 itu lama atau enggak, Pak? Saru kan dulu duwe kos macam-macam kok. Cek apa? Cek kosor. Tapi kalau jenengan sambang apa jenis? Sambang putu apa gitu? Biasanya berapa hari? Seminggu, kan? Dengan seminggu, 2 minggu gitu. Ya di kosor sama aja, Pak, Bro. Ada aku tak kosong. Enggak, yang jenengan di situ kan seminggu 2 minggu itu niat kosor atau enggak? Kok niat kosor? Niat iqamah atau enggak? Kan enggak toh. Berarti kan posisinya riwariwi itu. Berarti sampai 19. Enggak, sebagian ulama, Pak. Di banyak ulama yang merojikan. Imam Syaukani gini, kalau dia punya niat iqamah itu maksimal 4 hari. Kenapa? Dilakukan Nabi ketika Hajjatul Wada. Ketika haji wada, Nabi itu niat iqamah di Mekah. Ada yang mengatakan ketika ini Fathu Makkah. Berarti kalau Fathu Makkah atau haji wada itu kan Nabi dari asalnya Mekah hijrah ke Madinah. Ketika kota Mekah ditaklukkan itu kan ingin kembali ke Mekah. Beliau itu tanggal 5, 6, 7, 8 itu apa? Melakukan qasar. Setelah itu tidak, ini maksudnya di bulan Dzulhijjah, Pak, di hari apa? Haji. Beliau sampai tanggal 4 Dzulhijjah, tanggal 5, 6, 7, 8 itu mengqasar. Ada yang berpandangan semacam itu. Tapi Nabi ini punya niat iqamah. Hadis yang 19 hari, kalau Imam Syaukani malah 20 hari. Itu ketika Nabi perang Tabuk. Kalau perang itu kan tidak punya niat iqamah. Kalau menang ya mulai gitu. Itu sampai 20 hari. Masalahnya yang meriwayatkan itu Jabir, Pak. Jabir ibn Abdullah, bukan Abdullah ibn Abbas. Di riwayat Jabir itu ya cuma aqama Rasulullah SAW isrina yauman fi Tabuk. Rasulullah itu bermukim, maksudnya dia tidak niat mukim, maksudnya dia ada di Tabuk itu 20 hari. Tapi kata Imam Syaukani, bedanya Jabir ibn Abdullah dengan Abdullah ibn Abbas itu, kalau Abdullah ibn Abbas itu pandai berkomentar, Jabir ibn Abdullah meriwayatkan ya tidak dikomentari, Pak, sehingga kurang meyakinkan. Kadang ngomong sekitar ngomong ya bisa mempengaruhi yang lain, Pak. Yang satu sudah menjelaskan sesuatu sesuai fakta, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Tapi kesimpulannya kan sama, cuma ya meskipun penjelasannya mantap Abdullah ibn Abbas, tapi kan faktanya sama gitu. Faktanya apa? Menjelaskan masa Nabi mengqasar sholat tanpa niat iqamah atau menetap. Ya cuma yang ditarjih belum dibahas secara detail, tapi hal itu bisa kita kembalikan kepada masyaqqah, Pak. Kalau jenengan apa tadi ngekos gitu, kalau nunggu 19 hari itu kadangnya masih sudah saru. Karena apa?
sudah tidak ada masakoh itu apa? Kesulitan, dan wis dapat tempat tinggal dan menjadi normal Pak. Ya, sehingga semacam itu meskipun belum 19 hari atau 20 hari ya disempurnakan. Tapi kalau jenengan ke nilai apa putu itu 2 minggu itu kan nggak ada niat iqomah, itu ada niat atau enggak? Nggak ada. Tapi kira-kira masakohnya kesulitannya masih ada atau enggak? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Enggak gini loh Bapak, maksudnya kalau kita berpedoman pada teks itu ya 19 atau 20 hari, tapi yang 20 itu enggak disebutkan tarjih ya. Jadi 19 hari. Tapi kalau kita memahami nilai substansi kebolehan qashar itu pada apa? Pada menghilangkan masakoh atau kesulitan. Dan kalau jenengan nggak sulit, berarti menyempurnakan. Ini mencari nilai filosofinya loh Pak. Tapi kalau jenengan berpegang pada teks ya berarti sampai 19 hari kan nggak ada niat iqomah gitu. Niat untuk tinggal. KTP harus dipindah loh. Nah kan makanya tadi Pak problemnya ijtihadnya Profesor Hasbi As-Sidki. Kalau dia bertahun-tahun tetap qashar Pak, karena tidak ada niat iqomah, kan pakai hadis ini Pak. Tapi di hadis ini menyelisih tadi maksimal 19. Kalau Imam Syaukani menjelaskan peristiwa Nabi di Tabuk 20, Hasbi As-Sidki lebih dari situ, dari itu Pak. Dan yang kedua secara urf, kalau sekarang yang mungkin sudah punya KTP, tapi nggak harus KTP ya, karena KTP itu nggak satu-satunya. Yang penting sama tetangga sebelah itu dibilang orang asing atau penduduk situ. Kalau sudah berbulan-bulan kan ya dianggap penduduk situ. Ya contohnya nih kondangan ya wis diundang. Nggak, maksudnya berinteraksi sosial sudah secara layaknya penduduk setempat itu. Kan gitu. Itu pendekatan uruf loh. Pendekatan apa? Adat gitu. Nah, tapi ijtihad Muhammadiyah Pak, ini yang khusus. Ini dalam konteks fikih kebencanaan. Kalau orang lagi mendapatkan musibah bencana, bisa jadi bencana itu kan waktunya cukup lama. Diperbolehkan jamak dan qashar di fikih bencana Muhammadiyah ini. Sampai kapan? Ya sampai selesainya bencana. Selama dia mendapatkan masakoh kesulitan, dia boleh qashar meskipun lebih dari 19. Kalau prinsip ini Pak, ini kan berarti wong teknya 19 kok dia membolehkan lebih dari 19 Pak. Itu pertimbangannya apa? Enggak, masakoh tadi loh. Masakoh itu kesulitan tadi. Karena kaidah agama itu apa? Wa ma ja'alallahu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, atau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu kan bisa dipahami dari situ Pak. Meskipun itu keluar dari teks, teksnya 19. Itu di fikih bencana kita. Di fikih bencana tarjih. Terus sekarang kalau jenengan qashar, maksudnya sholat qashar, kadang-kadang mau sholat di masjid itu kan ketemu jamaah, imamnya itu orang mukim. Yang jenengan lakukan itu nggak usah ikut jamaah atau ikut jamaah. Kalau ikut jamaah bagaimana? Lengkap
atau 2 rakaat jenengan salam dulu, atau posisinya tasyahud nunggu gitu sampai imam salam, atau ngeri saja Pak. Kalau misalnya tadi sudah 2 rakaat baru ikut. Nggak, kira-kira jawabannya gimana itu? Gimana? Sholat sendirian ikut jamaah, konsekuensinya dengan nggak bisa kosor, sholatnya menjadi sempurna. Atau tadi 2 rakaat terus salam, itu gimana ya? Atau kalau 2 rakaat salam itu mendahului imam, kan problem. Atau imamnya ditunggu, jenengan posisinya tasyahud duduk itu nunggu sampai imam melakukan 2 rakaat. Terus pertanyaannya sih mbok waca opo? Marah ramun Kalau di masjid-masjid seperti kalau niatnya ikut jamaah ya ikut sempurna. Ya. Kalau di masjid-masjid Gimana Pak? diskusi gini, kalau mau mendirikan sholat jamaah atau qasar harus menunggu jamaah asli selesai jamaah. Sebagian masjid diskusi gini. Oh, itu supaya tidak double jamaah Pak. Maksudnya gitu, takmirnya gitu. Nanti kalau double jamaah kan satu masjid kok jamaahnya banyak. Nggak dalam satu waktu. Maksudnya itu. Maksud mereka itu. Dan terus nanti jawabannya gimana? Jawabannya itu mengikuti imam secara sempurna. Dalilnya apa? Kalau ini sudah diputuskan tarjih Pak. Dalilnya keumuman hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wala takhtalifu fihi. Imam itu dijadikan ya untuk diikuti. Kalau imamnya sholatnya sempurna, ya berarti makmum sholat apa? Sempurna. Tapi yang menjadi pertanyaan, hadis ini tidak bicara tentang sholat qasar, tapi sholat secara umum dan secara khusus Pak. Ini berkaitan dengan kalau imam itu duduk, makmumnya sholatnya duduk atau enggak. Itu pembahasannya panjang. Hadis ini turun di situ. Maksudnya di tema itu. Makanya dikatakan di akhirnya wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Kalau imamnya itu duduk ya makmum ya ikut duduk. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan sholat qasar. Tapi hadis ini masih bisa dipakai karena menggunakan kaidah ini penting waktu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ini penting, banyak orang yang salah. Kalau kita baca teks hadis atau Quran atau hadis, itu yang kita pakai keumuman lafadznya, bukan spesifik yang menjadi alasan turunnya ayat tersebut. Contoh-contoh, mengklarifikasi berita itu penting atau enggak? Penting. Apakah sumbernya itu kalau dari orang fasik atau tidak? Kan kita nggak mengetahui dong saudara kita ini fasik atau enggak, dia baik-baik saja kok. Enggak, itu penting atau enggak? Dalilnya apa? In ja'akum fasikun binaba'in. Ini kan bicara tentang orang fasik. Kalau dia bukan fasik, orangnya baik saja, perlu diklarifikasi atau enggak? Percaya aja. Ya percaya, yuk, ya perlu Pak, perlu. Jadi nggak hanya bisa Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa, tapi makna Al-Quran itu general. Kecuali yang kasus-kasus tertentu Pak. Kalau ayat perang kita hanya pakai satu ayat, nggak dihubungkan yang lain, nanti jadinya teroris kan gitu. Ya kan itu. Tapi di beberapa ayat itu kita tidak harus menggunakan
sababun nuzulnya. Oleh sebab itu klarifikasi berita itu ya berlaku untuk semua orang yang dirasa informasinya tidak valid, tidak harus dari orang yang sudah terkenal fasik kan gitu. Betul atau enggak? Nah, hadis tadi juga semacam itu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi, itu yang dipakai kaidah umumnya, bukan alasan munculnya hadis tersebut. Bisa dipahami ya? Itu kaidahnya apa tadi? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Kesimpulan ini didukung oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu idza shalla ma'al imami shalla arba'an. Kalau dia sholat bersama imam, dia sholat 4 rakaat. Wa idza shallaha wahdahu shalla rakaatain. Kalau dia sholatnya sendirian, sholat 2 rakaat. Berarti kesimpulannya musafir kalau menemui jamaah imam kemudian dia sholat ikut imam yang mungkin tadi disempurnakan. Jadi ini misalnya jenengan melakukan ibadah haji. Orang haji itu kan secara umum kalau takjil kita diperlakukan orang musafir. Tapi ingin jamaah di Masjidil Haram, imamnya sempurna, berarti ya sempurna gitu. Nanti kalau kebetulan sholat sendirian baru dikosor gitu. Terus berikutnya ini yang terakhir, ini berkaitan dengan tadi sholat jamak. Sholat jamak gitu. Tadi sudah kita jelaskan, menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Prakteknya Nabi itu kalau mau bepergian itu dilihat waktu sholat itu sudah masuk tuh belum. Kalau sudah zawal itu masuknya waktu zuhur. Yang Nabi lakukan menjamak takdim antara zuhur dengan asar. Demikian juga kalau bepergiannya itu waktu malam. Tapi saya ngomong Nabi bepergiannya siang Pak, enggak malam. Misalnya antara maghrib dengan isya, kalau bepergiannya sudah masuk waktu maghrib berarti jam'u takdim. Kalau belum itu berarti jam'u takhir. Tapi ini hanya hukumnya nggak wajib ya. Misalnya jenengan sudah masuk waktu zuhur tetap bepergian gitu, nanti jam'u takhir boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau yang dilakukan Nabi ya jam'u takdim dulu. Sehingga kalau jenengan mau ke Surabaya contohnya, berangkat jam 11 atau 10, jam'u takdim atau takhir? Takhir. Kalau jam 12 jam'u takdim, karena waktu zuhur sudah masuk. Yang penting untuk dicatat, ini yang penting untuk dicatat ya. Jamak dan qashar, kalau jenengan mau bepergian itu belum bisa diqashar. Banyak orang masih di rumah sudah jamak qashar. Kok itu umum dulu. Kalau orang ngajinya hanya dengar saja, itu pasti dia jamak qashar meskipun masih di rumah. Nah, itu belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Belum bepergian. Belum apa? Bepergian. Karena kan posisinya apa? Masih di rumah. Sedangkan qashar itu kalau sudah bepergian. Yang penting mufaraqatul bunyan. Kalau jenengan di desanya jenengan sudah meninggalkan batas desa, itu berarti sudah apa? Boleh diqashar. Misalnya jenengan wis dayun atau sampai Sumberjo, nah itu sudah bisa diqashar. Tapi kalau di rumah hanya boleh dijamak.
Ya 4-4 Bu. Ya berarti 4-4. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena jamak itu tidak disyaratkan harus hafal. Jamak itu boleh, tidak apa? Tidak salah. Ini nanti yang kita jadikan penutup. Tapi kalau qasar itu harus hafal, gitu. Iya kan? Jadi kalau jenengan misalnya sampai Sumberjo berhenti jamak qasar boleh. Tapi kalau dilakukan di rumah hanya jamak saja. Itu ya. Tapi banyak orang yang langsung jamak qasar. Ya? Menisan ya. Tapi masalahnya belum musafir, itu kan masih di rumah. Terus yang terakhir. Apakah jamak itu disyaratkan harus bepergian? Tidak, tapi secara umum Nabi itu menjamak secara umum loh nih. Itu ketika musafir. Kalau musafir sepakat para ulama tentang kebolehaniannya. Tapi kalau jenengan punya gawe, punya agenda meeting rapat gitu. Harapannya ini penting, kalau ditinggalkan bisa jadi dicurangi. Atau jenengan punya gawe resepsi gitu. Saksi pemilu gitu. Bisa dicolong. Yang semacam itu boleh atau enggak? Kemarin minggu yang lalu itu Arkom, Baitul Arkom di Bunero. Itu panitianya katanya instruksi dari PW, peserta harus menjamak. Itu bingung Pak ngomong gitu. Ini posisi kita musafir atau enggak? Bunero itu di rumahnya ke Bunero itu musafir atau enggak? Tapi juga bawa bekal lah. Juga ganti. Udah karo kewah. Tapi kebanyakan bilang itu belum musafir. Lah terus gimana nih? Wah, tadi masakan tadi. Lah. Kayak misalnya karnaval itu macanya tisutnya. Bersubuh selesainya bermaghrib. Enggak ada waktu sholat kalau itu. Gimana Pak? Enggak, maksudnya kalau karnaval itu jamak takhir atau takdim? Takhir ya, takhir. Tapi masalahnya bukan musafir, boleh atau enggak? Sudah kena kata kuncinya Pak. Nah itu dasarnya hadis Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas ya, sholat Rasulullah SAW adzuhra wal asra jami'an bil Madinah. Nabi itu sholat zuhur dan asar jami'an bukan berjamaah ya, maksudnya jamak bil Madinah, di kota Madinah. Berarti Nabi posisinya musafir atau enggak? Ya tidak, Nabi itu hidupnya di Madinah, berarti dia tidak musafir. Fi ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada ketakutan dan tidak ada bepergian. Di hadis yang lain wala maradin, dan tidak sakit. Sakit itu kalau pendapat Imam Nawawi itu boleh Pak Bu. Tapi Imam Syafi'i enggak boleh. Kenapa kata Imam Syafi'i? Enggak ada dalil secara khusus. Tapi Imam Nawawi memahami orang sakit itu bisa jadi dia enggak bisa sholat tepat waktu. Dia kenapa? Itu lihurmatil waktu. Tapi itu beda ya. Lihurmatil waktu itu bagi orang yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci. Itu toharoh, itu sholat disebut sholat lihurmatil waktu. Dalam madzhab Syafi'i, ini saya singgung, tayamum itu harus pakai turab, tanah lahu gubar yang berdebu. Dalam madzhab Syafi'i dengan tayamum pakai ini enggak sah.
Nggak ada debunya, Ini kan maksudnya turut lahu bar itu yang tanah yang rumahnya jenengan belum ada tekelnya. Itu boleh Pak, atau yang di sawah-sawah itu. Kalau kayak gini di kendaraan, jenengan di kendaraan pakai bangku, pakai kaca, pakai apalagi Pak, dinding, itu nggak bisa. Itu nggak boleh. Tapi jenengan diposisikan orang yang kehilangan air dan tanah. Kehilangan air nggak bisa wudu, kehilangan tanah nggak bisa tayamum. Tapi yang dilakukan harus tetap tayamum. Ya kalau tayamum kan pakai debu, meskipun tidak memenuhi standar. Dia ketika masuk waktu sholat tetap sholat. Sholatnya itu disebut sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Wong jenenge wong muslim waktune sholat nggak ada alas bersuci ya tetap sholat untuk menghormati apa? Waktu sholat. Tapi konsekuensinya jenengan wajib qadha. Wajib qadha itu. Wajib qadha ketika sudah mendapatkan air atau mendapatkan tanah. Sulit atau enggak? Kalau bepergian mudah Pak, maksudnya qadhanya kan paling nggak begitu banyak. Kalau jenengan sakit di rumah sakit, misalnya 1 minggu 2 minggu di rumah sakit, memungkinkan atau enggak minta ke susternya, sus, saya bawakan tanah yang berdebu. Kenapa? Mau tayamum mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Yang besok, yang menjenguk itu loh. Ya aneh sing gawakno tanah diadai ember gitu. Tayang. Ada Pak, ada kejadian kayak gitu ada tuh Kak? Nggak ada, berarti masyarakat yang meninggalkan madhabnya. Lah, kalau di rumah sakit semacam itu, berarti dia harus qadha gitu. Kalau sakitnya 2 minggu ya dikali saja gitu. 4 kali 5 dalam sehari, ya, tinggalkan dikali saja gitu. Ya repot gitu. Susah untuk itu sholat lihurmatil waktu. Tapi kayak gini kelihatannya juga enggak dipegangi Pak madhabnya. Susah, berat untuk dilakukan. Kalau yang kemarin itu gini ya cerita itu, ada orang yang tanya saya, Ustadz, saya melakukan wisata religi sama kiainya. Waktu itu masuk Isya Pak. Masuk apa? Isya. Sama kiainya, jamaahnya diajak sholat Isya dulu. Sholat maghribnya itu diqadha gitu. Ini safar loh, wisata religi. Dia niatnya ingin jamak. Kok jamak kok gini ya? Ya kalau semacam itu ya tidak bisa niat jamak. Berarti ya sholat di waktunya, sholat Isya di waktunya, sholat maghrib karena tadi nggak dilakukan diqadha'i. Soalnya kiainya bingung gitu. Bingungnya gini, Isya dengan maghrib atau maghrib dengan Isya itu kan berurutan atau enggak gitu. Maksudnya ketika melakukan jamak, ini waktunya waktu Isya, sehingga pokoknya gak bingung, wis enggak Isya dulu karena waktu Isya. Nah, sedangkan maghrib yang ditinggal tadi di qadha'i. Ya kalau semacam itu bukan sholat jamak gitu. Jadi kalau sholat jamak bagaimana? Ya maghrib dulu baru Isya. Ini pandangan cara umum ya, meskipun kalau Ibnu Taimiyah membolehkan tidak harus berurutan. Isya dulu baru maghrib boleh kalau Ibnu Taimiyah. Tapi kalau jumhur ulama ya berurutan. Kembali ke tadi ya, sebelum kita tutup. Di hadis Ibnu Abbas tadi berarti
Nabi pernah menjamak posisinya tidak musafir. Ketika Ibnu Abbas ditanya, ini pandainya Ibnu Abbas, coba. Sa'id itu perawi hadis ini ya. Lima fa'ala dzalika. Abu Zubair itu bertanya kepada Sa'id. Sa'id pernah bertanya kepada Abbas. Sa'altu Ibnu Abbas kama sa'altani faqala arada alla yukhrija ahadan min ummatihi. Nabi itu ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Makanya tadi ketemu keyword kata kunci tadi apa? Masakoh, yaitu kesulitan. Hadis Ibnu Abbas ini bisa dipakai, tapi syaratnya selama tidak menjadi kebiasaan. Kalau misalnya menjadi kebiasaan dengan karnaval tiap hari, mantu tiap hari, itu nggak boleh. Meeting tiap hari dijamak terus, itu nggak boleh. Tapi kalau sakit bisa pakai hadis tadi Pak Ibnu Abbas. Jadi boleh kalau sakit. Enggak. Dia hanya jamak saja. Posisinya kan tidak musafir. Kecuali misalnya orang sakit dirawat di Surabaya Pak. Dulu sakitnya di Surabaya. Enggak, itu apa? Rumah sakit apa? Surabaya. Dokter Sutomo di sana. Itu musafir berarti. Tapi kalau di Bojonegoro LSA atau RSUD Saudara itu kan yang nggak musafir, berarti ya di jamak saja. Nah, jamak karena udhur bukan musafir itu boleh, tapi tidak dijadikan apa? Kebiasaan. Ada cerita Pak, tapi ini valid atau enggak? Salah satu tokoh Muhammadiyah itu tiap sore itu naik sepeda itu apa jenis kuis. Itu berangkatnya 2:30, selesainya waktu maghrib. Ditanya kenapa? Kok kenapa? Kok gini terus? Kapan sholatnya gitu maksudnya? Katanya sudah saya jamak. Kalau itu rutinitas ya nggak boleh gitu. Kan menjadi rutinitas. Yang hadis Ibnu Abbas tadi dipahami sesekali atau ketika ada uzur gitu. Jadi alasannya supaya tidak memberatkan. Waktu sholat tetap dihormati dan sholat tetap dijaga, tetapi ada prinsip apa? Kemudahan. Mungkin itu saja kajiannya. Gak ada pertanyaan nih? Monggo. Cik, monggo. Gimana? Ini kalau seseorang melakukan musafir, dia sebagai seorang musafir, tetapi dia masih ada tanggungan sholat maghrib, sementara dia ikut jamaah sholat isya, itu sama seperti tadi, yaitu bagaimana? Apakah dia ikut mengenalkan 4 atau 3, atau mungkin menunggu kalau sudah 3 rakaat baru usul? Terima kasih. Ya. Jadi kan sholat jamak itu apakah harus tartib? Tartib itu mengikuti urutan waktu. Hadis secara umum itu bicara tentang urutan waktu. Ya, hadis yang menceritakan Nabi ketika safar, apa tadi, duhur sama asar itu kan duhur dulu baru asar. Kalau maghrib dengan isya ya maghrib dulu baru isya. Kemudian inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kitaban mawquta berarti dilakukan mengikuti urutan waktu. Jumhur ulama ke situ Pak, maksudnya mayoritas ulama. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya ijtihad yang berbeda. Kalau jamak dan jamak itu tidak harus
berurutan, boleh tidak berurutan. Ya contoh kasusnya bagaimana tadi? Orang mau jamaah itu dia posisinya musafir, ketemunya imam yang lagi sholat isya. Kalau dia sholat sendirian kan maghrib dulu gitu. Dan ini ketemunya sholat isya, dia kan belum maghrib. Gimana itu? Kalau pandangannya Ibnu Taimiyah ya boleh, berarti isya dulu baru maghrib. Tapi kalau jumhur ulama semacam itu berarti dia nggak usah ikut sholat jamaah. Dia nggak usah ikut sholat jamaah. Kenapa? Ya karena diurutkan. Kalau ditarjih saya belum ada Pak di fatwanya, tapi fatwanya masih bimbang gitu. Mesti bimbang itu karena ada fatwa itu kadang mengambang Pak gitu. Belum punya kepastian, termasuk menyebut pendapatnya Ibnu Taimiyah tadi. Tapi kalau misalnya ragu-ragu ya sudah pakai pandangan jumhur. Berarti kalau semacam itu ya sudah nggak usah ikut jamaah. Tapi kalaupun dilakukan berarti punya sandaran tadi, alasannya ya tidak harus berurutan. Tapi tidak dikodok ya, tapi tidak dikodok. Kalau dikodok ya berarti bukan jamak. Ya. Mungkin itu ya, yang lainnya. Ya, monggo satu lagi. Ini bicaranya tentang keutamaannya. Saya pernah mendengar dua orang yang bisa dikatakan kiainya. Ada dua pendapat berbeda tentang rukhsah dalam sholat dan puasa ini. Ya sama-sama pokoknya tentang rukhsah. Itu lebih utama yang mana, dia menggunakan rukhsah itu atau dia tidak menggunakan rukhsah? Karena dua ini kebetulan saya mendengar tidak membacakan dalil dua-duanya. Kok sombong ketik rukhsah kan buku. Yang satunya bicara seperti itu, yang satunya bicara sisi-sisi kok rukhsah kan begitu. Nah itu sebenarnya lebih utama yang mana? Antara memakai atau mengambil rukhsah ini dengan cara ada pendiri. Tadi kan hukum jamak, hukum qasar atau jamak dan qasar itu dia azimah atau rukhsah. Azimah itu ibadah yang normal. Kalau rukhsah berarti ibadah yang ada keringanan. Kalau dalam konteks qasar berarti keringanan jumlah rakaat. Kalau konteks jamak keringanan menggabungkan dua sholat yang memiliki waktu berbeda dalam satu waktu. Kalau ibu-ibu yang nggak puasa itu di bulan Ramadan boleh dipindah di bulan Ramadan. Itu kan berarti berkaitan dengan waktu. Perdebatannya kan di situ. Dia rukhsah atau azimah atau rukhsah. Kalau azimah berarti wajib. Wajibnya maksudnya apa? Ya, sholat safar itu berarti wajib diqashar. Kenapa? Karena hadis Aisyah bilang awwalu ma furidatis sholatu rakaatain. Salat itu pertama kali difardukan 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar. Salat safar itu ditetapkan ya 2, kembali pada kaidah asal. Wazidat sholatul hadir. Salat orang yang tidak safar atau hadir itu ditambah 2. Berarti kalau dia bepergian masih menyempurnakan itu sholatnya kalau maghrib dengan isya. Ini kalau dia dijamak, dijamak di qasar. Berarti tadi kalau disempurnakan itu berarti sama dengan 8. Ikut 8. Kan 4 8 yang satu rakaat. Maksud logikanya apa betul kan? Pertama kali sholat difardukan itu kan 2. Kalau dia nggak safar itu 4. Kalau dia safar kembali ke kaidah asal 2. Kalau dia safar dia menyempurnakan berarti sholat 4 seakan-akan dilakukan 2 kali berarti menjadi 8. Nggak ada sholat wajib itu 8. Sholat wajib itu maksimal 4. Sehingga Imam Syaukani berpandangan orang semacam itu berdosa.
Sholatnya sah tapi dosa. Kenapa? Karena menambah jumlah rakaat. Ini bagi yang berpandangan wajib. Nah sekarang yang berpandangan rukhsah nggak ada. Itu kan yang diperhatikan Nabi. Tapi Al-Quran bilang wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun. Falaysa 'alaikum junahun. Nggak mengapa bagi kamu mengqasar salat. Nggak mengapa. Itu kan menunjukkan nggak wajib tuh, pilihan tuh. Boleh mengqasar, boleh tidak. Tapi mana yang baik? Sebagian ulama berpandangan ya lebih baik menyempurnakan. Kenapa? Karena tidak semua keringanan itu harus diambil kan. Falaysa 'alaikum junahun itu kan berarti boleh sempurna, boleh tidak. Yang satu namanya keringanan itu ya diambil. Kenapa? Karena innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Karena Allah itu suka rukhsahnya itu diambil sebagaimana azimahnya, ibadah yang asal itu dilakukan. Berarti perdebatannya di situ ya. Kalau rukhsah ya berarti diambil. Ini hadisnya yang ringan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diambil. Tapi itu hanya saran. Yang hadisnya yang satu lagi, Pak. Ini malah mengarah ke wajib tuh. Hadis Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah ketika membaca ayat ini, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftan ay apa Pak? In khiftum ayyaftan alladziina kafaru. Ini kan bicara tentang sholat dalam dalam peperangan. Masalahnya kita sudah tidak berperang, ngapain dikosor? Ayat ini kan berlaku dalam peperangan. Kata Ya'la bin Umayyah, ajibtu lihat di surah. Saya heran surat ini konteksnya peperangan kok dilakukan dalam keadaan tidak berperang. Berarti kan sudah tidak berlaku kalau kita pakai sababun nuzul, Pak. Tapi kaidah kita apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Nah, ketika Ya'la bin Umayyah tanya ke Umar bin Khattab, Pak, katanya Umar bin Khattab ya, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu apa? Shadaqatahu. Ini sedekah yang dikasihkan oleh Allah. Kalau Allah ngasih sedekah ya wajib diterima. Tapi seolah-olah ini yang mengarah ke wajib seolah-olah. Sehingga tadi khilafnya tadi ya, memang kalau perdebatan itu kan nggak ada ujungnya, Pak. Semuanya punya dalil. Gak, maksudnya semua punya dasar. Dasarnya ya apa tadi? Pakai dalil semuanya. Cumanya cara menyimpulkannya yang berbeda. Tapi kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi, itu ya Nabi dalam bepergian selalu mengqasar. Sebagaimana sholat id, Pak. Sholat id itu kan jadi politik. Jadi benar. Saya nggak sholat mendina, sholat id tetap teko. Tapi mazhab Syafi'i, Pak, mazhabnya jenengan, sholat id itu cuma dihukumi sunnah muakkadah. Makanya kadang-kadang mau tetap disindir, sholat sunnah wae ditekani, sholat Jumat gak tahu teko. Tapi sebenarnya dia juga nggak salah, karena sholat itu Nabi pernah meninggal sholat itu adalah dalam masa hidupnya, tidak pernah meninggalkan sholat id. Sehingga sebagian ulama berpandangan sholat id itu hukumnya wajib, sebagaimana sholat qasar nggak pernah ditinggal oleh Nabi. Tapi wajibnya sanawi, wajib secara tahunan, bukan harian atau mingguan. Sehingga kalau tapi nggak usah disebarkan, Pak.
Orang yang nggak tahu sholat tiap hari atau nggak tahu Jumatan, dia sholat Id, betul. Dia melakukan sholat tahunan. Dia melakukan wajib tahunan meskipun wajib mingguan dan hariannya enggak. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.